Cici ya, kita sama-sama ya Bu Cici ya. Ada kesan dengan Bu Cici nih. Maaf ya Bu Cici ya, ini guyon saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita mulai kian dengan Ibu Cici. Ketiga, buka dulu. Ibu Cici, saya kira sudah berapa hari ikut PPG ini, Bu Cici? Halo, kenapa tidak ada suaranya? Cici, kenapa tidak ada suara? Jangan matiin. Mute ya. Mana Ibu Cici? Dengar suara saya? Ada kendala? Cici? Oke, saya Pak. Sudah Pak? Ya. Oke Pak, baik Pak. Ya, tadi saya tanyakan sudah berapa hari mengikuti? Kurang lebih 1 bulan lebih Pak. Lebih ya. Ya Pak. Oke. Coba ceritakan apa saja yang telah Anda lakukan selama kurang lebih 1 bulan itu. Pada awal PPG ini kita disuruh mengerjakan LK01, itu dia Pak, mengerjakan modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Sesudah itu baru kita masuk kepada pengerjaan LK1.1, yaitu mengidentifikasi masalah Pak. Kita disuruh menuliskan masalah-masalah yang kita hadapin di sekolah kita, tempat kita mengajar. Baru yang berikutnya, di pertemuan berikutnya kita mengerjakan LK1.2, itu dia tentang eksplorasi penyebab masalah. Baru berikutnya di kegiatan berikutnya mengerjakan LK1.3, di situ kita disuruh untuk menentukan penyebab masalah yang kita pilih. Baru di pertemuan berikutnya kita juga mengerjakan LK1.4, yaitu dari penentuan penyebab masalah, dari beberapa masalah yang kita pilih itu, kita disuruh memilih satu masalah yang akan kita munculkan, dan kita akan mencari yang namanya akar penyebab masalah. Baru di pertemuan berikutnya kita melakukan yang namanya eksploratif solusi, itu di LK 2.1. Berarti di sini kita setelah kita tahu masalahnya dan akar penyebabnya, kita eksploratif alternatif solusinya dan kita analisis alternatif solusinya. Baru di LK 2.2 kita disuruh menentukan solusi. Baru masuklah dia, kita membuat yang namanya aksi 1 dan aksi 2, baru penentuan evaluasi masalah Pak, baru micro teaching, dan baru ini ujian UKOM Pak, ujian komprehensif, begitu Pak. Apa masalah utama yang jadi pilihan Anda? Masalah utama yang saya pilih yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran geografi Pak. Apa akar permasalahannya? Yang menjadi akar permasalahannya di situ, guru kurang menerapkan pembelajaran berbasis inovatif dalam kontekstual gitu Pak, dalam metode kontekstual gitu. Masalah pertama itu ya? Iya Pak. Kemarin ya, saya pilih motivasi Pak, tetapi ketika masuk Pak Nur Salam, Bapak itu mengatakan kalau motivasi itu tidak bisa diukur, tidak ada tolak ukurnya karena cakupannya sangat luas. Dari mana? Jadi Bapak itu menyuruh diubah, dan saya memilih jadi hasil belajar siswa Pak. Hasil belajar siswa itu kan iya, ada kenapa rendah? Masalahnya ada di mana? Ya, kenapa rendah? Iya. Yang pertama yang menjadi akar penyebab masalahnya itu Pak, kemampuan guru
kurang dalam penyajian pembelajaran kontekstual dan bermakna dengan media pembelajaran inovatif. Jadi di sekolah saya ini guru masih istilahnya menjadi pusat, bukan peserta didik yang pusatnya. Jadi di sini masih kayak pembelajaran yang berpusat kepada guru masih di sekolah saya ini, Pak. Itu salah satu penyebab kenapa rendahnya hasil belajar siswa. Ya, jadi tidak menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Iya, Pak. Sekarang Anda memilih pembelajaran inovatif untuk menyelesaikan masalah itu? Iya, Pak. Model apa? Saya pakai model PBL, Problem Based Learning, Pak. PBL. Dengan materi? Dengan materi saya pemanfaatan flora fauna di Indonesia, Pak. Apa? Pemanfaatan flora fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam, ya? Iya, Pak. Pemanfaatan. Memang seperti itu di pokok materinya. Iya, Pak. Saya mengambil di KD 3.2-nya, Pak. Manfaatan. Oke. Dengan PBL. Iya, Pak, PBL. Sekarang kan kita dituntut untuk merancang pembelajaran yang menuntut atau pembelajaran yang mendukung pembelajaran yang mengarah ke mulai dari model yang Anda angkat, kemudian Anda menyiapkan materi untuk dukungan hot study. Coba sampaikan kaitannya dengan PBL yang Anda angkat. Anda merancang pembelajaran yang mendukung program hot study. Mulai dari PBL-nya seperti apa sehingga bisa tentunya mulai dari KD-nya, ya. Dari KD apa yang Anda kemukakan, kemudian tujuan KO-nya seperti apa, kemudian dengan materi apa Anda kembangkan, kemudian pendekatan menggunakan seperti apa. Coba ceritakan. Oke, baik, Pak. Di sini di KD-nya 3.2 itu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Sedangkan IPK-nya 3.2.5 menganalisis pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama di sini saya memberikan yang namanya tayangan video. Jadi melalui tayangan video itu dia ada yang namanya condition, Pak, C, baru peserta didiknya A. Di sini peserta didiknya dapat menjelaskan pemanfaatan flora dan fauna, itu B, dengan tepat, itu D. Baru yang kedua, melalui literasi teks PowerPoint di layar, itu C. Peserta didik, itu A, dapat mengidentifikasi pemanfaatan flora dan fauna, itu B, dengan benar, itu D. Yang ketiga tujuannya setelah melakukan diskusi, itu C, peserta didik, itu A, dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang pemanfaatan flora dan fauna di lingkungan sekitar, itu B, dengan benar, itu D. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi dan melakukan diskusi dengan anggota kelompok dan guru, itu C, peserta didik, itu A, dapat menyajikan hasil diskusinya, itu B, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, kerjasama, menghargai, memberikan kritik, dan saran dengan bahasa yang baik. Yang menjadi materi pembelajarannya menjelaskan pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Saya memakai yang namanya metode PBL dengan pendekatan saintifik, metode diskusi kelompok. Baru di sini media yang saya gunakan itu dia
LKPD dengan PowerPoint, sedangkan bahan yang saya gunakan itu ada laptop dan LCD proyektor. Jadi sintak dari PBL ini yang pertama itu anak-anak itu kita memberikan yang namanya video pemanfaatan flora dan fauna. Itu mereka tanggapi setelah kita paparkan, anak-anak menanggapi apa yang kita paparkan. Jadi setelah itu anak-anak kita suruh menentukan masalah pelajaran tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Di situ sudah tertera yang namanya C4, baru guru menjelaskan materi Coba mohon saya potong dulu satu-satu dulu. Dari bagaimana tadi tujuan Pak. Tujuan pertama tadi menjelaskan itu bagaimana Anda mendesain sehingga bisa Anda masih kategori taruh dalam materi itu bisa bisa mendukungnya. Coach tadi dengan diskusi tadi ya, diskusi kelompoknya, tagihan-tagihannya seperti apa sehingga Anda bisa mengembangkan materi tadi dengan berpikir tinggi dari siswa-siswa, berpikir kreatif dari siswa-siswa dengan menemukan konsep. Menjelaskan apa tadi? Menjelaskan yang melalui tayangan video peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan flora dan fauna dengan tepat, Pak. Iya, itu. Ya, coba gimana itu? Jadi kan gini, Pak, nanti kan ketika kita ada, kan nanti saya memberikan video gitu kan Pak, video di situ tentang pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Jadi dengan video itu anak-anak didik ini bisa menjelaskan apa yang dipaparkan di dalam video itu, pemanfaatan apa aja dari flora dan fauna yang ada di Indonesia ini. Begitu Pak. Ya, sayangnya tidak bisa disajikan video ya, kalau dalam video itu mungkin lama ya. Saya membuat videonya 10 menit apa Pak. Apa saja di situ yang jadi tagihan-tagihan, maksudnya apa saja yang diamati oleh siswa kitanya dengan di situ di dalam video itu yang dipaparkannya itu ada tentang kerusakan lingkungan Pak. Jadi di situ dia ini Pak, dia nanti ada videonya. Terima kasih Bu Siti. Ini Pak, di sini di video ini dari hutan yang masih alam tiba-tiba sudah menjadi bangunan-bangunan seperti ini gitu Pak. Oke, sudah. Yang KD2 apa KKO 2-nya tadi? Yang keduanya melalui literasi teks PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan flora dan fauna dengan benar, Pak. Mengidentifikasi? Iya, mengidentifikasi pemanfaatan flora dan fauna, Pak. Kayaknya masih sama tadi ya, dengan video yang tadi ya. Enggak, yang kedua ini pakai apa, Pak? PowerPoint, Pak. PowerPoint. PPT, iya, Pak. Terus bentuk PowerPoint seperti apa itu? Ini, Pak, PowerPoint-nya. Yang di bawah? Iya, Pak. Apa yang Anda tayangkan sehingga siswa itu dapat dengan mereka berpikir bisa mengidentifikasi. Di LKPD barangkali ini. LKPD bukan? Enggak, ini PPT, lain lagi LKPD-nya, Pak. Ya mungkin di LKPD yang langsung bisa mereka tagihan tadi. Iya, ada Pak, di LKPD-nya ada juga, Pak. Terus permasalahan apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Apakah manfaat flora? Ini kan kaitan dengan penjelasan tadi.
mengidentifikasi. Oke, ini manfaat flora dan fauna. Ini mereka dengan melihat gambar ini bisa mengidentifikasi ya. Iya, Pak. Coba. Apa aja Pertama, manfaat flora dan fauna, ya. Pak? Oh. Ya. Terus yang ketiga tadi? Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi. Inilah dia, Pak, pembentukan kelompok, Pak. Presentasi. Ya, apa yang mereka tuntutannya apa? Tagihannya? Itu di LKPD, Pak. Nah, apa? Dapat apa tadi? Mengidentifikasi atau? Dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang pemanfaatan flora fauna di lingkungan sekitar dengan benar, Pak. Tentang itu juga manfaat ya. Tadi di kedua juga manfaat. Hanya ada yang melalui video, ada yang melalui diskusi. Sama kan? Yang pertama menjelaskan manfaat, yang kedua mengidentifikasi, baru yang ketiga menyajikan. Menyajikan. Iya, Pak. Hasil diskusi. Itu menyajikan itu berarti itu penilaian proses ya. Di LKPD-nya, Pak, iya. Penilaian proses. Tidak ada tujuan apa di akhir, hanya dapat menyajikan saja ya. Dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang pemanfaatan flora fauna di lingkungan sekitar dengan benar. Baru yang keempatnya melalui kegiatan presentasi dan melakukan diskusi dengan anggota kelompok dan guru, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya dengan penuh tanggung jawab. Oh, itu ini apa namanya? Jadi itu penilaian proses dan itu penilaian sikap ya. Iya, Pak. Karena kan dari 2, 3, 4 itu semua sama itu. Hanya ada melalui diskusi, melalui kompetensi, melalui melalui pemaparan video itu kayaknya sama sih. Hanya prosesnya yang beda ya, sama kan? Ujungnya kan adalah bisa mengidentifikasi memahami atau apa tentang manfaat daripada sumber daya alam. Kalau kita lihat itu. Terus ya sedikit lagi karena ini waktu, materinya sumber daya alam. Materinya pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam, Pak. Ya, sumber daya alam. Iya, Pak. Ya. Itu flora dan fauna itu masuk sumber daya alam apa itu? Dalam besar. Kalau flora dan fauna itu masuk kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, Pak. Dapat diperbaharui. Iya, Pak. Nah, ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Ada, Pak. Ya, Pak. Seperti apa? Kalau dia sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu, Pak, sumber daya alam yang kita mendapatkannya butuh waktu yang cukup lama. Itu contohnya ya seperti batu bara, Pak, baru minyak bumi. Oke, saya potong waktu. Apakah semua yang ada di alam itu masuk sumber daya alam? Iya, Pak. Apa sebenarnya sih konsep sumber daya alam? Sumber daya alam ini konsepnya apa yang ada di alam ini yang bisa diapain lah saya katakan ya, Pak. Pokoknya intinya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu, Pak. Apakah semua yang ada di alam ini memenuhi kebutuhan manusia? Tadi Anda katakan tadi semua yang Pak. ada yang di alam. Ya. Iya, Pak. Betul. Nah, contoh, Pak, kalau kita katakan seperti minyak bumi, kita butuh. Ya. Tapi misalnya taruhlah
seperti alang-alang itu ada gunanya sebagai kebutuhan manusia. Tidak, Itu Pak. yang ada di alam itu kan. Kalau itu untuk Atau kotoran untuk kebutuhan fauna, Pak. Kalau kayak rumput, ilalang, gitu, Pak. atau taruhlah kotoran-kotoran. Kalau kotoran hewan mungkin sudah. Kalau kotoran manusia Tidak, Pak. guna juga bagi. Tidak, Pak. Jadi tidak semua apa yang ada di alam itu masuk sumber daya alam. Makanya konsep sumber daya alam sebenarnya dinamis. Iya, Pak. Dapat ya kalau misalnya minyak bumi tadi Anda katakan itu dulu di masyarakat primitif itu bukan sumber daya alam, bahan yang menakutkan. Iya, Pak. Oke, saya tuh dibatasi waktu, sudah sisa 13 menit. Saya beri kesempatan. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih Pak Sabir. Ya, Bu Cici.